Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Andin sudah mau. Ini aku manggil Teh Andin, Kak Andin. Iya, boleh. Andin aja juga boleh. Andin aja juga boleh. Sorry, maaf. Di sebelah kiri. Nah, nggak apa-apa. Ini nggak bakal di-upload juga kok. Sebelumnya, eh, perkenalkan, aku Zaki Ahmad Fadila, mahasiswa ilmu komunikasi yang saat ini sedang membuat penelitian yang berjudul tentang strategi komunikasi pemasaran, program support UMKM pada percetakan Cipta Grafika. Nah, mau minta tolong dulu nih sama Teh Andin untuk memperkenalkan diri. Teh Andin ini di sini bekerja sebagai apa? Udah berapa lama di sini? Job desk seperti apa? Oke, kenalin nama aku Andin. Aku di Cipta Grafika ini kurang lebih udah 2 tahun. 2 tahun? Iya, 2 tahun. Aku masuk di tahun 2023. 23. Nah, terus aku di sini jadi customer service online. Oke, customer service online. Teh Andin boleh diceritakan sedikit gak tentang Cipta Grafika itu apa sih? Jadi Cipta Grafika itu perusahaan di bidang percetakan ya. Jadi di sini tuh tempat bisa mencetak seluruh kebutuhan industri, terus UMKM dan UKM juga. Oke, berarti percetakan ya, perusahaan percetakan ya. Betul. Target pasarnya Cipta Grafika ini siapa sih? Target pasar Cipta Grafika ini konsumen umum ya. Dan konsumen umum ini ada yang UMKM, terus juga ada UKM, dan kita juga melayani atau mentargetkan ke industri yang besar gitu. Oke, berarti masyarakat umum, UMKM, UKM sama industri juga. Industri. Berarti hampir semua apa ya? Lini masyarakat Betul. dilayani oleh Cipta ya. Keunggulan Cipta Grafika dibandingkan dengan perusahaan percetakan lain apa sih? Keunggulan Cipta Grafika itu pertama, Cipta Grafika itu garansi 100% ya. Jadi Cipta Grafika itu mengutamakan kepuasan konsumen. Artinya kalau misalnya ada barang yang tidak sesuai sama keinginan konsumen, kita ganti 100%. Dan juga kelebihan Cipta Grafika itu kita siap menerima barang-barang atau kebutuhan cetak yang sifatnya itu urgent atau penting gitu. Urgent. Betul. Itu kalau yang tadi soal garansi itu apa ya? Requirement-nya apa sih, kayak syarat dan ketentuannya seperti apa sih kalau untuk mengklaim garansi itu? Untuk itu biasanya kita butuh bukti ya. Pertama, bukti buat ke bagian produksinya. Mungkin kalau misalnya sudah ke tangan konsumen, kita butuh video barangnya gitu. Kalau misalnya reject, nah itu kita habis dari itu kita laporan ke bagian produksinya untuk kita cetak ulang atau kita ganti baru. Oke. Kalau untuk yang tadi apa setelah itu urgent ya, urgent ya. Iya. Itu seurgent sebisa apa sih menangani konsumen yang minta urgent ini? Cipta Grafika ini ya sebenarnya kayak kebanyakan orang kan kebutuhan urgent itu kan kayak dia buat hari itu juga gitu ya. Nah, Cipta Grafika tuh pengen bermanfaat lah bagi orang itu, dan juga kalau misalnya orang itu butuh hari ini juga gitu. Nah, Cipta Grafika itu insya Allah siap membantu mereka gitu yang butuhkan untuk hari itu. Oke, jadi kayak orang kalau butuh yang urgent udah tahu nih kayak Cipta Grafika bisa bantuin gitu ya. Oke. Sebenarnya dalam melakukan pemasaran nih, gimana sih Cipta Grafika dalam melaksanakan strategi pemasarannya itu? Pemasaran penjualan gitu. Pemasaran penjualannya. Kita ada offline sama online ya. Kalau online-nya itu di sosial media. Di sosial media kita promosi, kita juga kan ada Instagram juga kan. Nah, terus yang offline-nya itu biasanya pemasarannya dari mulut ke mulut, atau enggak kita bikin event atau turun ke lapangan lah gitu buat promosi. Kalau dari mulut ke mulut itu kayak gimana sih contohnya maksudnya? Mulut ke mulut itu biasanya dari rekomendasi teman-teman konsumen. Misalnya saya pernah dengar beberapa konsumen gitu, misalnya kakak tahu Cipta Grafika dari mana
saya kayak gitu. Berarti Itu gimana sih kok bisa orang apa yang bikin orang tuh akhirnya merekomendasikan Cipta Grafika ke teman-temannya kira-kira? dari pengalaman dan cerita konsumen ya. Pertama dari kepuasan itu kan konsumennya itu sendiri gitu, makanya mereka rekomendasiin ke Cipta Grafika itu gitu, dan juga dari barang atau kualitas ininya gitu apa, produknya gitu bagus juga. Aku mau nanya sedikit, aku nggak sedikit sih sebenarnya, beberapa ya, tentang program support UMKM ini. Sebenarnya awal mula dari program support UMKM ini apa sih? Sejujurnya Rin kurang tahu ya. Soalnya Rin tuh masuk ke sini itu udah ada, tapi memang belum banyak atau belum dilakukan sesering sekarang gitu. Dulu waktu pas awal itu udah ada tapi jarang, jadi udah ada sejak sebelum Adin masuk. Tapi sebenarnya kayak apa ya, tujuan secara umum dari program ini tuh apa sih sebenarnya? Kalau support UMKM ini tujuannya itu pertama bermanfaat ya. Kita ngebantu UMKM itu agar bantu promosi lah gitu, agar banyak yang tahu gitu. Nah, terus juga kita juga bantuin dari apa ya, segi konsultasi kayak barang-barang apa aja nih buat kebutuhan buat UMKM ini. Konsultasinya ini dalam bentuk seperti apa? Apakah secara langsung gitu atau lewat apa media apa? Biasanya kita konsultasi ini secara langsung dulu ya. Mungkin kalau misalnya ada beberapa hal nantinya berlanjut gitu, mungkin dilanjut di WhatsApp gitu. Nanti kita biasanya ngasih nomor HP kita gitu ke UMKM ini gitu. Jadi kalau mau konsultasi barang cetak apapun, nanti tinggal WA ke nomor yang kita beri. Gitu. Oh, jadi apa ya? Dan konsultasi ini gratis? Gratis. Konsultasi ini salah satu bentuk Cipta Grafika untuk support UMKM gitu, kayak kebutuhan cetak apa yang dibutuhkan sama mereka begitu ya. Dalam program support UMKM ini menggunakan media apa aja sih? Media maksudnya kayak online misalnya sosmed. Sosial medianya itu kita pakai Instagram gitu. Itu paling sering di Instagram sama TikTok sih. Instagram dan TikTok ya? Iya gitu. Itu pemasaran online-nya. Kalau misalnya offline-nya mungkin kalau misalnya ada UMKM yang cetak ke sini, nah kita tawarkan ini, kita bantu promosi lah gitu. Jualan mereka itu gitu. Berarti kalau untuk offline ini sebatas konsultasi aja kah atau ada yang lain mungkin? Offline. Untuk offline ini konsultasi aja sih biasanya. Kalau misalnya untuk promosi nanti kita kayak buat konten gitu sih. Pernah ini nggak ya, Cipta Grafika tuh pernah memasarkan iklan berbayar gak ya? Setahu Anies sih enggak ya. Nggak pernah ya. Iklan online ataupun offline itu nggak pernah? Iya, nggak pernah. Gimana cara Cipta Grafika ini membangun hubungan baik dengan konsumen lewat program support UMKM? Caranya kita apa tadi pertanyaannya? Cara Cipta Grafika membangun hubungan baik. Hubungan baik lewat program ini ya. Caranya itu kita ini sih kayak silaturahmi ke konsumen atau yang punya UMKM lah, dengan mendatangi mereka langsung gitu. Juga dan melakukan promosi itu dan melakukan pendekatan dengan konsumen itu gitu. Berarti ini membangun hubungan baiknya secara langsung gitu, offline, langsung visit ke tempatnya gitu. Kalau mau di chat juga ada sih, kalau misalnya di chat juga. Ya mungkin kalau misalnya kita melakukan pendekatan di WhatsApp itu mungkin kalau misalnya dia butuh apa gitu kita cepat gitu lah. Nah itu yang memunculkan hubungan baik dengan konsumen. Kalau pendekatan lewat online-nya itu
gimana gitu pendekatannya, maksud cara biar bisa menjaga hubungan baik dengan para konsumen ini lewat online ini gimana tadi? Oh, itu kita bisa di WhatsApp. Nah, kita biasanya suka nyapa konsumen ya. Main konsumen duluan gitu. Misalnya tanya kabar lah, terus tanya ada yang bisa dibantu nggak gitu untuk usahanya ataupun untuk kebutuhan dia. Jadi ini ya dengan dengan Cipta Grafika yang buka obrolan duluan itu jadi kayak chatnya itu lebih terpersonalize gitu ya. Iya betul. Dan juga mungkin kalau misalnya apapun gitu kita siap aja gitu, dan dia jadi ngerasa dekat gitu sama kita gitu, ataupun kalau misalnya dia butuh sesuatu gitu dan kita siapin gitu. Berarti ini jatuhnya sebagai salah satu cara Cipta untuk marketing ya, reach out duluan ya. Iya betul. Oke. Supaya menjaga hubungan baik juga sih. Oke. Cipta Grafika itu pernah bekerja sama dengan media atau komunitas atau influencer nggak ya dalam program ini? Program Sobat UKM ya. Enggak ya kalau setahu Andin. Oh, pernah ya? Berarti semuanya dari tim ini? Dari tim kita sendiri gitu. Tim apa aja sih yang terlibat dalam program ini? Timnya itu tim content creator kan. Itu pasti buat bikin kontennya. Terus sama saya juga sebagai ya itu marketing online-nya gitu ya. Itu juga berperan penting gitu buat masalah tentang produknya. Tapi juga produknya kalau misalnya secara ininya konten dan promosinya itu yang terlibat tim kontennya itu sendiri sih. Oke. Jadi itu kira-kira gimana alur dari online ini seperti apa? Alur kalau misalnya itu masuk gitu. Dari melakukan pemasaran sehingga akhirnya bisa closing. Nah biasanya itu saya sendiri kan customer service online ya, jadi menerima penjual orderan yang secara pesan dengan online gitu. Nah jadi biasanya itu konsumen itu chat melalui link nomor WhatsApp yang ada di Instagram. Nah setelah itu masuk ke WhatsApp bisnis atau WhatsApp online-nya gitu. Nah baru kita dari situ melakukan transaksi jual beli. Nah itu nanti kalau misalnya tentang pengiriman barang ataupun pengambilan barang itu bisa kedua-duanya, mau dikirim ataupun ngambil secara langsung di toko itu bisa. Oke. Tapi harus kesini. Berarti Teh Anin ini yang bertugas untuk kayak konsumen ini sampai jadi order gitu ya? Iya betul. Awalnya konsumen ini bisa sampai ke tahap WA itu munculnya dari mana? Dari mana? Bisa konsumen itu tahu dari konten-konten kita ya. Konten-konten di Instagram, di TikTok pun ada. Jadi di TikTok pun kita juga nyantumin link WhatsApp kita. Jadi biasanya sumber penjualan atau marketing online itu dari sosial media sih, kayak TikTok, kayak Instagram. Oke, berarti dari Instagram, dari TikTok diarahin ke WA dan dari situ akhirnya terjadilah transaksi di situ. Oke. Ada promo-promo khusus gak ya dalam program ini? Promo kita biasanya ada ngasih voucher ya. Voucher sebesar 20% itu ke UMKM yang udah kita pilih. Itu cara nawarin vouchernya seperti apa? Biasanya kita setelah udah beres promosi atau konten lah gitu, bikin kontennya. Nah kita setelah itu kayak ucapan terima kasih, terus baru kita ngasihin si voucher ini. Voucher ini untuk mereka kalau misalnya cetak di Cipta Grafika gitu, mereka dapat potongan harga sebesar 20% dengan maksimal 50. Oke, berarti ini voucher ini hanya berlaku untuk UMKM yang pernah diajak kolaborasi dengan Cipta atau gimana? Iya, intinya kalau sebenarnya voucher ini berlaku untuk yang punya voucher ini. Kita biasanya kasihnya ke yang udah divisi itu UMKM. Oke. Aman Din? Terus aku ngeblank nih. Pernah ada ini nggak strategi khusus dalam pembuatan konten mungkin
serius pembuatan konten sejujurnya belum nggak terlalu mengerti tentang konten ya. Karena Andin cuma bagian transaksi setelah itunya aja gitu, transaksi online aja, jadi kurang tahu sih kalau strategi gitu. Yang penting memastikan kalau orderan itu jadi gitu ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya dalam menjalankan tugas sebagai customer service ini hambatannya tuh apa aja ya kira? Service online ya. Hambatannya tuh biasanya ini kan kalau online kita nggak bertemu konsumen secara langsung ya. Jadi kadang ada miskomunikasi di antara Andin sama konsumennya kadang. Karena nggak secara langsung, cuman di WhatsApp aja kadang, apalagi kalau ACC warna kayak gitu dan tentang ACC produk ataupun lainnya kan kalau misalnya di foto kurang jelas gitu daripada aslinya. Itu sih hambatannya biasanya. Ngelihat secara langsung dan ngelihat secara foto itu pasti beda ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau dalam pelaksanaan event, pernah nggak sih Cipta Grafika itu membuat menyelenggarakan atau mengikuti acara yang berkaitan dengan program support UMKM ini? Acara ya. Acara kalau misalnya event kita pernah sih di tapi sponsor gitu sih, bukan bukan UMKM ini. Kalau UMKM kita lebih ke kunjungan ke UMKM itu. Kalau event kita menjadi sponsorship mereka gitu. Misalnya kayak ada yang kalau konsumennya ada yang mengadakan event misalnya sekolah-sekolah gitu. Nah, kita bantu di situ sih jadi sponsor. Bentuk bantuannya dari Cipta Grafika itu seperti apa dalam acara itu? Biasanya kita buka tent, kalau misalnya tent dengan ada potongan harga lah, sama kita juga bagi-bagi voucher sih, yaitu bagi-bagi voucher potongan untuk cetak. Buka kayak tinan gitu ya? Iya. Nah, di tinan itu ngapain aja? Itu kita pertama maksudnya promosiin Cipta Grafika tuh kayak gimana. Nah, terus kalau misalnya ada yang tertarik, nah kita juga bagi-bagi brosur sama voucher potongan. Jadi yang mau beli gitu dengan voucher ini mendapatkan potongan harga. Kita biasanya di situ sih di potongan. Oke, acara apa aja Kak yang udah pernah Cipta bantu sponsorin? Itu salah satunya itu ada dulu kemarin BSI dulu dari Rumah Harapan, kita bantu dari Rumah Harapan. Terus yang kedua kita dari Unsika pun ada. Unsika waktu itu FAI ya, Fest gitu. Jadi juga kita jadi sponsor di sana. Dan itu keduanya sama-sama buka tinan. Tuh. Oke, berarti ada ya untuk ikut event-eventnya itu ada ya. Nah, dari event-event ini berdampak nggak kepada penjualan di Cipta Grafika? Berdampak banget sih. Karena dari situ jadi orang-orang banyak yang tahu ya, akhirnya banyak yang tahu Cipta Grafika. Dan karena voucher itu jadi kayak mereka memanfaatkan voucher itu gitu. Kalau misalnya di Cipta rumah ini ada voucher gitu, daripada nggak dipakai, jadi mereka jadi langsung cetak. Nah, itu mulai dari situ cetak sekali dan terusnya jadi mereka cetak terus gitu di sini. Oke, berarti indikator keberhasilan dari program itu tuh apa? Program itu sih jumlah itu yang masuk pertama, kayak berapa banyak dari acara itu tuh, berapa banyak yang bisa masuk dan jadi order dengan menggunakan voucher itu di kesini gitu. Jadi biasanya kita itu sih menghitung jumlah yang masuk order. Kalau dari yang program support UMKM itu bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Kalau support UMKM ini pertama kita lihat dari kepuasan kepuasan UMKM itu sendiri ya. Itu mereka sangat senang atau gimana gitu dengan kedatangan kita atau dengan support
kebutuhan mereka di sini atau enggak. Nah karena setelah kita visit tuh alhamdulillah banyak juga UMKM yang akhirnya mempercayakan produk mempercayakan kebutuhan cetak mereka tuh di sini. Oke. Nah itu gimana caranya tahu konsumen ini tuh hasil dari program ini? Biasanya UMKM ini kalau misalnya digital visit kan tadi dikasih voucher itu sendiri ya. Nah itu nanti ketahuan nih maksudnya ini mereka chat dengan nanti kan ada apa ya namanya link WhatsApp di barcode yang di voucher itu. Nah mereka tuh kalau pertama kali order menggunakan itu kan nanti masuk ke WA. Nah itu tuh ada template-nya. Oke. Nah template-nya jadi yang menandakan itu tuh dari hasil chat atau voucher kemarin yang kita kasih. Oke, berarti template chat ini sebagai indikator keberhasilan dari program ini ya? Iya, kita melihat dari situ sih. Oke. Kalau secara promosi mulut ke mulut gitu, program support UMKM ini sudah menjalankannya seperti apa? Kalau mulut ke mulut, maksudnya UMKM-nya kayak ngasih tau ke UMKM atau? Iya, seperti itu. Kalau misalnya itu saya kurang tahu ya kalau misalnya mulut ke mulut karena mereka tuh kalau misalnya UMKM ini kebanyakan tahu pengen dipromosin sama kita itu biasanya mereka lihat di konten-konten kita. Jadi sebenarnya belum pernah dengar mereka misalnya tahu dari misalnya UMKM 1 misalnya UMKM ini tahu dari sini saya gitu. Belum pernah dengar sih, cuman kalau misalnya setahu saya biasanya mereka tahu kita support UMKM ini biasanya dari konten-konten kita gitu yang di Instagram, yang di TikTok. Tapi tadi juga sebelumnya sempat di-mention kalau ada yang tahu kayak dari temennya gitu. Yang si A tadi. Oh, itu apa? Penjual cetaknya aja mungkin. Kalau support UMKM ini belum pernah dengar kalau misalnya tadi maksudnya kalau misalnya cetak kebutuhan misalnya ini di mana gitu. Berarti lewat rekomendasi dari temen juga ada yang kesini ya. Oke. Pernah melakukan apa ya tes cara Cipta Grafika memanfaatkan testimoni dari pelanggan itu seperti apa sih? Testimoni memanfaatkan ini ya kita memanfaatkan testimoni dari pelanggan itu ini santai. Testimoni pelanggan ya memanfaatkannya itu kita itu sebenarnya kalau misalnya review dari konsumen itu sangat berpengaruh ya, apalagi kayak di Google Maps atau misalnya di komenan-komenan di sosial media gitu ya. Jadi kita memanfaatkan kepuasan konsumen ini, testimoni konsumen ini untuk ini sih lebih apa ya, jadi membuat orang lain percaya sama kita gitu. Nah, jadi kayak misalnya di Google Maps mungkin kalau misalnya ada konsumen yang senang dan testimoni di ini gitu, misalnya karena senang cetak di sini pelayanan dan itunya bagus, WhatsApp kita juga kadang minta reviewnya di Google Maps. Oh iya, itu cara minta reviewnya seperti apa biasanya? Itu biasanya kita kalau misalnya udah selesai orderan ya, terus kita dapat review baik dari konsumennya. Dan kita juga meminta tolong gitu ke konsumennya, Kak boleh nggak ya review ini kakak bisa di Google Maps juga gitu. Dan alhamdulillah konsumennya juga maksudnya mau dan secara tanpa kepaksaan juga gitu ngasih review di Google Maps. Oke, itu ada imbalannya juga nggak dari mereka yang pada ditawarin untuk review Google Maps? Kalau misalnya sekarang kita ada ya program apa yang kita setelah review Google Maps dapat voucher ini yang bisa ditukarkan dengan minuman kopi gula atau Desminti di Cakun. Oke. Jadi itu salah satu bentuk upaya Cipta Grafika biar konsumen-konsumen ini pada ngasih review yang bagus gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu.
Mungkin ada yang ingin dijelaskan secara general gitu tentang program support UMKM ini gitu. Ini pertanyaan terakhir sih sebetulnya. Kayak untuk ya. Untuk support UMKM ini ya program dimana kita bisa membantu UMKM mau dari menengah maupun yang baru ataupun yang udah ini gitu. Kita nggak pilih-pilih lah gitu. Kita membantu mereka ini dari segi promosinya, terus dari segi bantuan untuk kebutuhannya dan juga dari segi konsultasi ya, karena di sini juga nggak hanya konsultasi tentang produk percetakan ataupun promosi aja, tapi di sini juga kita dibantu UMKM ini dibantu untuk cara misalnya kayak penjualannya itu harusnya seperti apa gitu dan yang baik, terus juga penjualan produk ini yang berhubungan dengan konsumen. Kalau misalnya pun konsumen UMKM ada yang mau menanyakan tentang hal itu, kita sebenarnya bisa banget bantu gitu misalnya. Gratis. Oh. Dari kita sendiri ada sih nantinya program reward berupa konsultasi gitu. Jadi kita ada mengumpulkan poin-poin gitu. Nantinya poin ini akan ditukar dengan konsultasi dengan beberapa ahli yang ada di sini gitu. Oke. Ada poin reward ini? Iya ada. Emang itu udah dilakukan? Cuman belum muncul aja. Oh. Mereka udah pernah dibahas. Oke, coba boleh dijelasin secara singkat gak? Aku baru tertarik ini, baru dengar lagi. Mengumpulin poin untuk dapetin reward, bisa konsultasi gratis dengan para ahli di sini, misalnya dari. Itu gimana? Sistemnya gimana dari? Sistemnya gimana? Pertama ini sih dari penjualan ya. Dari penjualan nanti kita ada kayak minimalnya itu ya berapa. Nanti kalau misalnya udah misalnya minimal ini per transaksi tuh dapat berapa poin. Nah, abis itu poin-poin ini ditukar dengan itu kita bisa memilih beberapa konsultasi ahli konsultasi misalnya di bidang marketing. Itu kita ada namanya Pak Dandan di sini yang ahli marketing. Nanti kita bisa konsultasi ke situ ataupun bisa konsultasi langsung ke owner Cipta Grafika, Bang Fatih. Terus juga ada yang kalau misalnya emang mau belajar tentang akunting atau perpajakan, kita juga jadi bisa milih itu juga gitu. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, nanti poin-poin ini kita bebas pilih kita mau milih konsultasi dengan ahli apa gitu di sini. Kalau soal produk itu bisa juga nggak? Bisa. Kalau bidang produk bisa juga. Itu ada juga TLI yang ahli gitu dari bidang produk knowledge-nya gitu barang cetakan gitu atau enggak penjualan. Jadi program apa ini namanya berarti nama programnya ya? Program reward untuk konsumen loyalty apa ya? Oke, gitu. loyal. Yang sering inilah gitu. Program loyalty ini ada poinnya. Nanti kalau poinnya udah menyentuh beberapa itu jadi dapat reward sebagai rewardnya adalah konsultasi dengan para expert gitu ya. Iya, betul. Oke, ini sangat membantu UMKM di luar sana sih tentunya ya. Oke. Itu pertanyaan terakhir sebetulnya Teh Andin. Terima kasih banyak ya sudah mau menyempatkan untuk wawancara ini. Nanti kalau misalnya saya butuh beberapa informasi tambahan, boleh saya reach out lagi ya Kak? Boleh. Oke Kak Teh, gue inkonsisten. Terima kasih banyak Teh Andin. Sama-sama. Foto dulu yuk. Aku lupa mana. Ada foto. Jadi kita sholat bareng. Iya nanti. Ih bener gak sih? Udah ya jadi. Kemana? Udahlah ya. Udahlah apa sih? Gak apa kan? Ini gak tau kayak ngecampur gak sih? Gak apa-apa. Aman banget kok. Foto ya. Udah ngeblank tadi apa ya nih? Ngeblank tujuh kosong. Gak apa-apa. Tapi ada beberapa pertanyaan yang udah kejawab sama Tefat sama Jasmine, kejawab sama kamu. Kayak soal yang reward barusan. Ini sebenarnya Ulang ya, kayaknya miring ya HP-nya. iya gini.
sebenarnya itu reward itu tuh belum mulai, cuman udah dibahas dan udah ada pembahasannya. Tapi ada yang udah ini belum? Udah. Kalau Pandanin udah mulai, kalau Ayo. kita belum. Oke, oh Pandanin udah mulai. Iya, di CRM juga kan udah ada Oh. adanya, cuman ke yang lain tuh dia belum ini. Oke. Kalau misalnya ke yang lain belum sosialisasi lah gitu, baru pada doang yang ngerti. Tapi yang ngejalanin juga baru Pandanin doang. Lu ngejalanin nggak? Belum, tapi kan Ajisnya udah bikin sebenarnya. Tapi kenapa nggak mau? Apanya? Kenapa nggak lu jalanin? Ini belum, Pandanannya belum sosialisasi ininya. Ya kan kamu udah